Jadi kalau saya lihat ya, orang-orang yang mati dalam keadaan hina itu pertama ini masalah iman, syirik. Yang kedua, membunuh orang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Itu banyak mati dalam keadaan hina. Makanya kita ni tak dapat bayangkan bagaimana nasib Bunyamin Netanyahu. Benar, itu bahaya itu. Itu paling jahat manusia itu zaman ini. Orang tak berdosa, anak-anak, perempuan yang hamil mati tanpa alasan dibenarkan. Hukum peperangan yang dibunuh itu tentaranya. Ini rakyat sipil yang dibunuh. Tak dapat saya bayangkan. Sama juga yang sebelum itu. Siapa tu? Ada Sharon di belakang itu. Itu pun tak dapat saya bayangkan gimana nasib dia. Itu kan sakit tebak, tengkorak itu, kulit dengan tulang bertahun-tahun. Makan tak bisa, minum tak bisa, dia kayak mayat, tapi nyawa masih ada. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah sasuhu rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini atas idenya kita dapat melanjutkan kembali ini kajian tentang hari-hari pilihan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dan juga itu termasuk daripada mukjizat ya Rasulullah sebagai utusan Allah. Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu qala, ya, dari Anas Allah radha kepadanya telah berkata, Inna rajulan kana yaktubu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fartadda 'anil Islam. Nah, ada seorang juru tulis Nabi, ya, salah seorang juru tulis Nabi. Jadi juru tulis Nabi ini banyak, cuman yang paling masyhur, yang sangat terkenal itu, yang sangat dipercaya Nabi itu yaitu Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit itu penulis handal, ya, ahli dia. Tapi penulis Nabi juga banyak. Masuk Islam tengok ada bakat, diberi Nabi tugas untuk menulis. Ada lagi masuk Islam mempunyai bakat menulis, diberi Nabi tugas. Nah, ini dikatakan laki-laki tak disebutkan siapa nama orang ini. Ya, anna rajulan, disebut sesungguhnya seorang laki-laki. Karena yaktubu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebagai penulis untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fartadda 'anil Islam. Nah, dia ini keluar dari Islam, murtad. Apa ada dekat murtad zaman Nabi ini? Itu kadang-kadang orang kalau Nabi dapat hidayah, dekat Nabi iman bertambah. Tapi ada pengecualian ni, bisa juga murtad. Ya, itu saya katakan ketentuan Allah tu kadang-kadang susah juga kita fikirkan. Nah, walahiqa bil musyrikin. Nah, kemudian mereka itu ikut orang-orang musyrik. Ya, udah dia murtad, keluar dari Islam, bergabung dengan orang musyrik. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata, nah, kepada orang ini, dapat berita kepada Nabi, dia tak pernah muncul lagi, ternyata murtad, bergabung sama orang musyrik. Nabi mengucapkan di depan sahabat, innal arda la taqbaluhu, sesungguhnya bumi tidak menerima jasadnya. Nabi ngomong macam itu. Ini bumi tidak menerima jasad orang itu, kata Nabi, kalau meninggal. Fa akhbarani Abu Talha. Nah, kemudian Abu Talha memberitahukan kepada kami. Nah,
Abu Talha ni yang tahu betul ya akhir cerita orang ini. Abu Talha memberitakan kepada kami annahu atal ardal lati mata fiha. Kata Abu Talha menyatakan, ketika dia pergi ke tempat orang itu meninggal, ini kata Abu Talha ni, aku datangi tempat orang ini dia meninggal, fawajadahu manbuzan, maka didapatkanlah mayatnya tadi itu terlantar. Mayat terlantar di atas bumi. Faqala, Abu Talha bilang sama orang sekitar itu, masya'nu hadha, apa mayat ini terlantar? Kata Abu Talha, tanya orang di kampung itu. Faqalu, orang-orang kampung pun bilang, dafanahu miraran, aku dah tanam berulang-ulang dah orang ini. Falam taqbalul ardu, tapi bumi tak terima. Begitu masuk, bumi muntahkan dia keluar. Tanam lagi, keluar. Jadi bumi itu seolah-olah tak menerima dia. Ya. Nah, ini hadis Bukhari Muslim ni. Ini hadis Bukhari Muslim tak diragukan lagi dah. Ya. Jadi jelas bahawasanya toh di zaman Nabi pun bisa juga orang keluar dari Islam. Walaupun tidak banyak, tapi menunjukkan ada. Nah, itu makanya kita khawatir. Makanya sebaik-baiknya kita tu minta iman. Doa dengan Allah tu jaga iman. Kerana iman yang paling mahal. Apalagi saya bahasa doa tu minta iman tu. Yang bagus tu, Allahumma inna nasruka imanan la yartad. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang tak ada ragu. La yartad tu tak murtad, tak keluar. Ya, la yartad artinya tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Wa na'iman la yanfad, nikmat yang tak pernah habis. Terutama nikmat Islam, nikmat iman dan ihsan. Wa murafaqatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah doa itu penangkal hadis ini. Ya, penangkal hadis ini. Nah, seorang masuk Islam jadi juru tulis pun tak bisa dijamin imannya. Nah, tapi sebaik-baik kita minta sama Allah. Kalau dikabulkan Allah, iman kita dijaga. Ya, nikmat itu dijaga. Apalagi bisa menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dilihat ini, rata-rata orang yang tak diterima bumi, cerita di tanah Arab, bahkan di Mekah pun ada kisah para ulama kita menceritakan beberapa mayat ditolak juga di Mekah itu. Terpental. Akhirnya ditanam di luar kota Mekah. Kerana Mekah itu memang tak boleh syirik di sana. Makanya orang kafir tak boleh masuk. Apa alasan orang kafir tak masuk? Kerana dia syirik kepada Allah. Makanya dua kota ini disebut Haramain. Negeri mana? Mekah dengan Madinah. Kenapa? Orang-orang musyrik, orang-orang menyekutukan Allah diharamkan masuk dua negeri ini. Nah, makanya mayat yang musyrik tak boleh ditanam di Mekah, tak boleh ditanam di Madinah. Nah, umat Islam yang bersyirik kepada Allah, yang kuat kesyirikannya, takut juga. Takutnya bumi sana tak terima. Ya, tak diterima. Apalagi ini kejadian di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, dulu pernah saya sampaikan terjadi peperangan. Ada sahabat bernama Muhallam Jassamah nama. Muhallam bin Jassamah. Dia membunuh Amir bin Abbad. Amir bin Abbad ni kafir. Nah, Muhallam bin Jassamah ni Muslim, ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam peperangan itu Muhallam ini membunuh Amir bin Abbad tadi itu. Padahal Amir itu waktu mau dibunuh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Nah, dulu pernah saya sampaikan, cuma hadis itu tak menyebutkan nama. Tapi ini hadis yang kedua ini disebutkan namanya. Ternyata kejadian itu yang mengalami Muhallam bin Jassamah. Dia membunuh Amir bin Abbad.
Begitu dibunuhnya, bis matilah Amir bin Aqad. Padahal dia ikrar, ucapannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai berita ini kepada Rasulullah SAW, Nabi datang kepada Muhallam. Ya Muhallam, kenapa kau bunuh dia? Muhallam jawab, aku bunuh dia kerana dia menghindari pedangku ya Rasulullah. Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kerana menghindari pedangku. Nabi tanya, kau tahu hati dia? Nabi tanya kan, kau tahu hati dia bahawa dia mengucapkan menghindari pedang kau? Ini kan masalah hati pula. Muhallam menjawab, ya Rasulullah, sekalipun aku bedah dada dia pun aku tak tahu apa isi hati dia. Kata Nabi, kalau gitu kenapa kau bunuh dia? Ini urusan dalam ini, kalau kau tak tahu, kita ambil yang zahir saja. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang nampak, itu yang jelas, kata Nabi. Berarti dia Muslim. Marah Nabi. Tapi Nabi marah. Kok saya rasa lah, saya menimbang hadis ni, mungkin Nabi dapat petunjuk Allah juga, bahawa hatinya betul-betul juga menerima Islam. Mana kita tahu, hidayah kan mau mati dapat hidayah, boleh jadi. Akhirnya kata Nabi marahkan kepada dia. Kata Nabi, kau telah membunuh seorang Muslim, kau tak menghargai iman dia. Tanya itu. Marahnya Nabi seperti itu, maka sahabat melihat Muhallam bin Jassamah itu pun sama juga nasibnya. Peperangan tak lama dia meninggal pun tak diterima bumi. Ya, Muhallam bin Jassamah itu tak diterima bumi. Kata sahabat, berkali-kali aku menanamnya, bumi tetap memuntahkannya, mengeluarkannya dari kerak bumi itu. Cuman tidak ada selesai ceritanya sampai di situ. Apakah bisa ditanam berapa hari berikutnya? Apakah mayatnya dibuang? Wallahu a'lam. Jadi kalau saya melihat ini, memang masalah iman ini berat. Maka dosa yang paling besar yang tak dapat diampunkan syirik. Yang kedua, membunuh orang mukmin tanpa alasan pun dosa besar. Ya, kecuali dia salah. Kalau salah tak masalah. Ini tak ada salah. Dia betul-betul mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau orang yang memusuhi umat Islam dan pengen membunuhnya pun matinya juga hina. Ingat cerita Abu Jahal? Abu Jahal itu dikisahkan matinya hina. Dia punya jasadnya bau satu Mekah tak mampu cium. Satu Mekah pun tak mampu, tetangga-tetangga pun tak mampu kematiannya. Mayatnya bau luar biasa. Jadi bagaimana cara nanamnya? Dibuatkan kayu yang panjang, buat lubang, orang pun tutup hidung, didorong mayat itu pakai kayu masuk ke lubang. Sampai seperti itu, ya. Jadi kalau saya lihat, ya, orang-orang yang mati dalam keadaan hina itu, pertama ini masalah iman, syirik. Yang kedua, membunuh orang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan. Itu banyak mati dalam keadaan hina. Makanya kita ni tak dapat bayangkan bagaimana nasib Bunyamin Netanyahu. Benar, itu bahaya itu. Itu paling jahat manusia itu zaman ini. Orang tak berdosa, anak-anak, perempuan yang hamil mati tanpa alasan dibenarkan. Hukum peperangan, yang dibunuh itu tentaranya. Ini rakyat sipil yang dibunuh. Tak dapat saya bayangkan. Sama juga yang sebelum itu. Siapa tu? Belakang nama Sharon tu lah. Bukan Sharon. Ada Sharon di belakang itu. Itu pun tak dapat saya bayangkan gimana nasib dia. Itu kan sakit tebat, korak itu, kulit dengan tulang bertahun-tahun. Makan tak bisa, minum tak bisa, dia kayak mayat, tapi nyawa masih ada. Itu dah keluarga pun angkat tangan, dah tak mampu.
Ya, bertahun-tahun sakit kulit dengan tulang gitu. Tapi saya tak bayangkan satu ni, Pak muda satu ni, Bunyamin ni, macam mana nasibnya mati tu. Kita yang sakit hati kita mandang tu. Bayangkan perempuan tak berdosa, anak-anak, penyakit-penyakit yang muncul, yang ditembak senjata apa tu, yang bawa penyakit tu, yang buat penyakit kulit dan sebagainya. Ya Allah. Ya, makanya saya bilang kan, hinanya tu luar biasa. Hitler tu lebih kejam lagi. Hitler kejam, dia lebih. Kata Hitler bilang apa? Aku tak bunuh semuanya, kata dia. Aku sisakan sedikit biar kau tahu siapa dia. Benar kata Hitler tu, orang Yahudi itu. Nah, jadi orang-orang bertanya dengan saya begini, Pak Ustaz, kenapa lah kejam benar Israel tu? Rakyat sipil tak berdosa dibunuh, perempuan pun dibunuh. Kau tahu tak kisahnya ni? Kalau kau buka Al-Quran, itu Nabi Yahya dengan Nabi-Nabi yang lain mati dibunuh sama Yahudi. Nabi dibunuh, apa bagi orang Gaza? Apa maknanya? Nabi mereka sendiri dibunuhnya. Nabi Yahya itu mati dibunuh sama orang Israel, orang Yahudi itu. Padahal itu orang yang mereka kagumi, tapi kena tak cocok dibunuh sama dia. Nah, kalau Nabi dibunuh, apa lagi orang Gaza yang beda paham? Nah, ya, jadi memang Allah mau lihatkan bagaimana orang-orang yang kejam menyekutukan Allah. Firaun itu sama juga, menentang Allah, menentang Rasul, pun nasibnya sama. Nah, jadi hal ini kita mohon maaf ya, saya sampaikan ini pelajaran bahwasanya iman itu mahal. Ya, iman itu mahal sekali, maka kita minta dijaga iman kita. Iman dijaga, insya-Allah matinya husnul khatimah. Lalu bagaimana cara jaga iman? Mudah, dari kita amalkan ini. Jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami menjaga iman kami ya Rasulullah? Qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Yang dibunuh siapa tadi? Lupa nama. Tadi ada digaji dah. Nama sahabat ni susah-susah kan? Yang membunuh Amir bin Abbad tadi apa? Muhallam bin Jassama. Muhallam tadi ya sampai tidak terima bumi kerana tak menghargai orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhallam nasibnya fatal, padahal itu orang baru sekali mengucapkan kalimat itu. Nah, gimana kalau kita yang sering mengucapkan kalimat ini? Tak ada apa lagi kita bayangkan. Jangan bayang-bayangkan, amalkan saja. Ya, mudah-mudahan kita istiqamah mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Ini kalau digaji-gaji Pak, kembali ke situ lagi dah. Mana setinggi ilmu apa pun dah kita pelajari, kembali ke situ lagi. Tidak ada puncak yang paling tinggi kecuali menjaga iman. Dan amalannya zikir. Ini zikir pamungkas namanya. Ya, jadi siapa yang mengamalkan ini nanti akan melihat bagaimana kematiannya datang. Pertolongan Allah akan datang kepada dia. Ya, orang mengamalkan kalimat tauhid. Karena Allah cinta, suka sama orang yang tak menyekutukan dia. Allah benci sama orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini kalimat tauhid, ya, dengan mengamalkan berulang-ulang, insya-Allah kita tidak lagi, mudah-mudahan tidak lagi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menjadi orang yang bertauhid. Ya, yang kedua, masih ada waktu ni. Ya, hadis yang kedua ni ya, agak panjang sikit, cuma ini ada menyebutkan kisah saja. Tak perlu dibahas, kita baca saja ni ya. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kata Abu Sa'id, harajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Nabi hatta qadimna Asfan, sampai kami tiba di kota Asfan. Kota Asfan ini kota dekat dengan Madinah. Bahkan ada yang mengatakan sudah masuk wilayah Madinah. Faqama biha layaliya, dan kami menginap di sana beberapa hari, kata sahabatnya. Nah,
Faqala an-nas, nah di antara orang ada yang ngomong, "Man nahnu hahuna bisyai'." Nah, apa gunanya kita tinggal di sini lama-lama? Nah, dia bimbang dia. Jangan lagi nginap berhari-hari di sini. Wa inna iyalana la khawfun. Sesungguhnya dia bilang, sedangkan keluarga kita dalam keadaan ketakutan tertinggal di Madinah. Jadi yang pergi ikut Nabi ini udah bimbang mau cepat-cepat masuk kota Madinah. Tapi di Asfan Nabi nginap pula beberapa malam. Nah, macam kita kemarin lah dari pulau. Bimbang lah, macam mana ni nak balik agak awal. Motor air delay. Motor air delay gitu. Cepat datang. Jadi jamaah tabligh tu jadi imam di Masjid Nurul Yakin. Bawa gak dibahas Pak Ustaz tadi malam tadi. Semuanya tak berlaku dengan sia-sia. Itu berlaku dengan takdir Allah, kata dia. Ini takdir juga, kata dia. Dia nak elak dari itu supaya kita tak marah, kan. Bayangkan janji lepas zuhur, akhirnya motor raya berangkat jam berapa? Jam 4 sore. Ini ibu-ibu dah siap dengan tas dengan apa, duduklah berjam-jam nunggu motor raya. Nah, saya bilang betul juga sampai latihan menerapkan ilmu tadi malam yang kita gaji. Kan ini sama nih. Dia tak mampu bermalam-malam, dia cepat bimbang mau balik ke Madinah. Tapi Nabi tenang ya, nginap di sini, kata Nabi. Yang dibimbangkannya Madinah, takut ada serangan dari musuh, kan situasi perang. Nabi ini sedang perang, kembali dari peperangan. Sahabat dari peperangan tadi bimbang di Madinah ini, jangan-jangan asram, kata dia. Gitu. Nah, Nabi tenang ya, itu hebatnya seorang Nabi itu. Tak susah, tak gentar, tenang ya, tanpa berhari-hari nginap di Asfan. Nah, mana manu alaihim, kata sahabat tadi yang bimbang itu, mereka, aku khawatir dengan mereka di Madinah ini. Nah, kau dapat jangan nginap lagi di Asfan ini. Nah, gitu. Babalagha dzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah omongan tadi kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, Nabi pun mengucapkan, walladzi nafsi biyadihi. Nah, ini Nabi bersumpah. Sebelum Nabi ngomong, bersumpah dulu, memperkuat, demi diri aku dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Diri aku dikuasai Allah. Bersumpah dulu. Ma fil madinati syi'bun wala naqbun. Tiadalah di Madinah, kata Nabi, suatu jalan atau tempat yang ada di Madinah. Besok ya, teruskan ini ya. Ma fil madinati syi'bun wala naqbun. Tiadalah di Madinah suatu jalan atau tempat illa alaihi malakan, melainkan di sana ada malaikat. Yahrusaniha hatta nuqaddimu ilaiha, yang malaikat menjaga di Madinah. Jadi Madinah ini barakah juga, tidak ada yang kosong sana, malaikat tak pernah sepi. Jadi Madinah itu dijaga ya oleh para malaikat, yang utus siapa? Allah. Nah, hatta nuqaddimu ilaiha, sampai kalian tiba di sana, kata Nabi. Jadi kalau belum kita sampai di Madinah, malaikat belum beranjak di Madinah, Madinah dijaga. Ternyata Nabi sebelum pergi perang, Nabi berdoa, ya Allah, jaga orang Madinah. Nah, Allah utus malaikat. Nah, kemudian sahabat berkata, irtahilu. Nabi bilang, ayo sekarang berangkatlah kalian. Berangkatlah kalian. Udah selesai nginap di Asfan, berangkat kalian. Ayo kita berangkat. Fartahalna wa aqbalna ila Madinah, maka kami pun berangkat, kami masuk kota Madinah. Sahabat bilang, falladhi yahlifu bih, demi diriku yang bersumpah dengan kejadian ucapan Nabi,
ma wada'na rihalana hina dakhalna al-Madinah, tidaklah kami, ya, tiadalah kami, dia bilang, baru saja kami meletakkan kendaraan kami ketika masuk Madinah, hatta aghar alaina Banu Abdullah bin Ghatfan, dan datang pasukan Abdullah bin Ghatfan untuk membinasakan kami di Madinah. Jadi bersamaan Nabi datang, pasukan datang. Ma yuhijuhum qabla dzalika syai', sedikit pun mereka tidak berani mengadakan serangan. Ya, sedikit pun mereka tidak berani mengadakan serangan. Bahawa sahabat paham, memang betul Madinah dijaga oleh Allah. Perang Khandaq pun mereka tidak bisa masuk Madinah. Berarti Madinah itu dikatakan Nabi Madinatul Munawwarah. Ini kota penuh dengan cahaya kerana banyak malaikat. Nah, yang lebih unik lagi, sahabat masuk rumah Fatimah mencari Ali itu apa tu nama, untuk gilingan tepung. Dulu kan pakai tempat datar, ada apa namanya, aluknya besar tu, pakai giling itu tepung. Nah, itu sahabat masuk rumah Ali, terkejut, mana isteri kau keluar, itu penggilingan tepung berjalan sendiri. Penggilingan tepung jalan sendiri, halus tepung. Ali biasa, ya udah biasa itu sahabat teman. Ayah sahabat itu pergi dengan Nabi, tak banyak nanya Ali dengan Nabi, ya Rasulullah, begini rumah menantu kau. Katanya Nabi bilang, kami ahli keluarga ahli baitnya Rasulullah SAW, ya, itu sering diutus oleh Allah malaikat untuk membantu mereka, kata Rasulullah. Bayangkan, malaikat giling tepung bantu anak Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, waktu pun habis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.